Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mari sama-sama kita awali sebagaimana biasa dengan doa pembuka ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa musahilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayudahu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Hadirin jamaah Al-Halaqatul Munfarijah, para hujjaj, para ustaz, dan segenap hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pada malam hari ini kita laksanakan juga istighosah dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama, 1 abadnya NU. Sudah berjalan 3 kali, yang pertama di Asyirat, kemudian yang kedua di Al-Jihad malam Rabu kemarin, dan yang ketiga di sini di Al-Halaqatul Munfarijah. Istighosah ini nanti akan dilaksanakan selama 9 malam berturut-turut di tempat di mana saya ngaji. Ini yang ketiga di Al-Halaqatul Munfarijah, insyaallah besok di Hifdzul Amal. 1 abad Nahdlatul Ulama ini genap 100 tahun hitungan Hijriyah. Tahun 1344 Hijriyah, 100 tahun yang lalu. Kalau sekarang 1444 Hijriyah. Tahun 1344 Hijriyah, 100 tahun yang lalu, ini berdiri Nahdlatul Ulama, tepatnya tanggal 16 bulan Rajab 1344 Hijriyah. Berdirinya Nahdlatul Ulama ini dengan latar belakang tentu tidak lepas dengan kecenderungan cara beragama saat itu, menyikapi persoalan-persoalan yang ada pada saat itu. 1344 Hijriah itu, hadirin, berbarengan dengan tahun Masehi 1926. Jadi berdirinya secara Masehi 1926 31 Januari, sedangkan Hijriahnya 1344 16 Rajab. Tahun 1900-an memang ada kecenderungan modernis, yaitu cara beragama di mana pengamalan agama itu harus dikembalikan secara murni, secara pure, maka disebut dengan purifikasi atau puritanisme. Semua harus dikembalikan pada Al-Quran dan Sunnah. Ini umumnya tahun 1900-an kecenderungan beragama di dunia itu semua memurnikan Islam. Jadi harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah zaman itu 1900-an itu dianggap bid'ah, dianggap sesat, dianggap dolalah atau kesesatan. Apa-apa yang kira-kira tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam Sunnah, maka dianggap sebagai khurafat tahayyul. Ini terjadi di seluruh dunia Islam tahun 1900-an, termasuk diantaranya di Mesir oleh seorang pembaharu yang namanya Muhammad Abduh. Kemudian juga di beberapa belahan dunia termasuk di Indonesia, yang kemudian mohon maaf Muhammadiyah juga ikut mewarnai ini, yang kira-kira tidak ada ajaran dari Al-Quran dan Sunnah, itu tidak dianggap sebagai ajaran Islam dan harus dihilangkan. Oleh karenanya tahlil tidak ada, ziarah kubur tidak ada, apalagi kita dikir pakai makanan begini. Bid'ah, dibilang bid'ah, sesat. Padahal itulah yang diajarkan oleh para ulama, itulah yang diajarkan oleh pewaris-pewaris para nabi. Gerakan pembaharuan Islam ini tahun 1900-an ini kemudian
membuat satu warna yang sifatnya itu menolak ulama. Semua pendapat-pendapat ulama, kalau bukan Al-Quran, pokoknya bukan hadis, maka ditolak. Ulama yang mengajarkan ziarah kubur ditolak, ulama yang mengajarkan maulidan ditolak, ulama yang mengajarkan sedekahan kepada orang-orang mati ditolak juga. Padahal para tabi'in, yaitu murid-muridnya sahabat, tabi'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in, dan juga ulama-ulama setelahnya seperti Imam Syafi'i, kemudian 4 madhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga guru-gurunya Imam Hanafi, Imam Malik, ini semua mengajarkan itu. Termasuk juga diantaranya generasi setelahnya, yaitu ulama-ulama kalam atau mutakallimin seperti Abdul Hasan al-Asy'ari, ini mengajarkan ziarah kubur, mengajarkan juga akidah yang sesungguhnya benar. Ini semua ditolak oleh gerakan pembaharuan tahun 1900-an itu, tahun 1300-an. Sampai-sampai puncaknya ada di Hijaz, saudara. Hijaz itu masih jauh dari Bayoran. Hijaz itu sekarang wilayah yang meliputi Mekah, Madinah, dulu namanya Hijaz. Jadi sekarang namanya Saudi Arabia. Saat Raja Abdul Aziz bin Saud, namanya Abdul Aziz bin Saud, ini punya rencana awalnya sudah terlaksana, yaitu merebut kekuasaan dari kerajaan Utsmani saat itu sudah terlaksana. Kemudian juga menghancurkan situs-situs sejarah yang ada di Hijaz saat itu sudah terlaksana, termasuk semua makam. Sampai sekarang kita lihat Ma'la, Baqi, itu nggak ada batu nisannya, nggak ada nama, jadi nama sahabat dihilangin semuanya. Bahkan gundukan juga nggak ada, semua rata dengan tanah karena dianggap sebagai bid'ah, dianggap sebagai sesat. Padahal sebelumnya ulama-ulama mengajarkan untuk orang-orang soleh, apalagi orang-orang yang memang punya jasa, diperbolehkan meninggikan kuburan tuh boleh. Ini diratain semuanya. Sampailah pada rencana terakhir. Rencana terakhir itu adalah meratakan makam Rasulullah SAW oleh Ibnu Saud. Karena pahamnya memang paham Wahabi, termasuk paham yang sifatnya itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah aja, maka semua ulama ditolak. Dia tidak pakai pendapat ulama. Itu rencana terakhir, diratakan makam Rasulullah supaya tidak ada bangunannya. Dengan demikian itu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini mendapat penolakan keras, termasuk diantaranya mendapat penolakan keras dari ulama Indonesia. Ulama Indonesia harus ngirim utusan semua. Cuma kalau ngirim utusan tidak akan bisa kecuali dengan badan organisasi resmi. Maka dibentuklah ini Nahdlatul Ulama untuk menolak kecenderungan tadi, kecenderungan beragama yang dengan dalih kembali kepada Al-Quran, kepada Sunnah, dia meninggalkan pendapat-pendapat ulama, murid-muridnya sahabat, murid-muridnya tabi'in ditolak semuanya. Imam-imam besar, imam-imam mujtahid dalam fikih dan juga dalam akidah, ini semua yang ditolak. Karena itu dibentuklah Nahdlatul Ulama, yang artinya kebangkitan ulama, supaya kita menghidupkan lagi pemikiran-pemikiran ulama. Karena kita nggak akan bisa sampai kepada pemahaman yang benar dari Al-Quran dan hadis kecuali melalui jalur ulama. Itu latar belakang pembentukan Nahdlatul Ulama, yaitu dalam rangka mengkonter gerakan yang sifatnya itu memurnikan atau purifikasi Islam yang nantinya menolak semua pendapat-pendapat ulama. Berdirilah Nahdlatul Ulama. Kalau kita lihat dari tawasul di sini, tawasul yang nomor 1 dan 2 itu masih Rasulullah dan juga sahabat serta tabi'in dan tabi'in, muridnya sahabat. Kemudian nomor 3 itu sudah mulai masuk pada imam 4, yaitu imam fikih. Ini juga menghargai pemikiran ulama, karena memang dalam NU secara syariat Islamnya, kalau rukun agama dibagi menjadi 3, Islam, iman, dan ihsan. Secara keislaman kemudian muncul yang namanya syariat. Ini berpegang kepada 4 mazhab, yaitu mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam
Hambali atau Ahmad bin Hambal. Bagaimana keimanan? Lahirlah ilmu tauhid. Secara ilmu tauhid, maka NU itu memegang dua yang sudah diteliti dan dianggap paling pas. Itu adalah dua, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, ada di nomor 3. Kita bisa kenal wujud, qidam, baqa, mukhalafatul, itu nggak ada di Quran, saudara. Di hadis boro-boro ada, nggak ada itu. Siapa yang ngajarin? Yang ngajarin adalah ulama. Kita nyari rukun wudhu ada 6, rukun sholat ada 17. Di Quran sampai botak kagak ada itu. Nggak bakal ada rukun sholat kayak begitu. Terus siapa yang merumuskan itu? Yang merumuskan adalah ulama. Begitu juga dari segi akhlak atau tasawuf. kita berlatih tentang cara-cara riyadhah atau membersihkan hati misalnya. Di Al-Quran, di hadis itu nggak ada. Kata caranya kita kholwat, cara-caranya kita berzikir, nggak ada. Yang mewujudkan pemikiran itu siapa? Kalau bukan ulama. Itu ada di barisan pemikiran Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Ada mas nomor 3 di situ. Kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi secara tasawuf atau ilmu akhlak yang nanti menjadi cabang agama yang ketiga, yaitu ihsan. Ihsannya itu kita menganut, NU menganut dua paham ini, yaitu boleh ikut Imam Ghazali atau boleh ikut Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, adapun secara dikir khos atau khusus, maka ada imam-imam thariqah yang disebutkan di situ. Nomor 4 yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang nanti thariqah yang disebut dengan Qadiriyah. Ada Syekh Abdul Hasan Ali Asy-Syadili, yang thariqah yang disebut dengan thariqah Syadiliyah. Kemudian ada An-Naqsyabandi yang disebut dengan thariqah Naqsyabandiyah. Ini semua ulama. Ini pengen dihilangin semua nih sama gerakan tahun 1900-an. Dianggap bid'ah dan sesat, maka yang menghidupkan ini NU. Yang kemudian merawat jagat ini, membangun peradaban ini adalah Nahdlatul Ulama. Cuma Nahdlatul Ulama yang merawat ini. Yang merawat bagaimana kita munggahan, ya munggahan besok ya? Munggah. Yang merawat bagaimana kita nyekar. Itu hanya Nahdlatul Ulama, karena memang ulama yang mengajarkan itu. Oleh karenanya dalam barisan tawasul ini para ulama disebutkan untuk kembali menghidupkan pemikiran-pemikiran ulama yang juga merupakan ahli waris para nabi, karena al ulama warathatul anbiya. Kalau bukan Nahdlatul Ulama, nggak ada yang merawat tradisi kita ini, karena orang-orang tidak ada yang merawat tradisi seperti ini, hanya Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan juga khidmah kita kepada Nahdlatul Ulama, terima kasih kita juga kepada para pendiri Nahdlatul Ulama. Kita ikut istighosah pada malam hari ini dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama. Insya Allah ini terus dirawat tradisi ini, dan juga anak cucu keturunan kita akan tetap dalam garis Ahlus Sunnah wal Jamaah ala thariqatin Nahdlatul Ulama. Aswaja yang dengar